Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Darwin. Saya dari Fakultas Kesehatan jurusan D4 Kebidanan Universitas Megawahana Palopo. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang pengembangan kepribadian dan profesionalisme bidan. Jadi apa sih profesionalisme itu? Jadi profesionalisme ini berarti seseorang yang memiliki sifat profesional, di mana profesional ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidangnya, atau profesional ini biasa juga disebut dengan role model dalam bidangnya atau profesinya. Kemudian selanjutnya yaitu pengembangan kepribadian. Jadi dalam pengembangan kepribadian yang kita miliki yaitu dengan cara kita memaksimalkan potensi pribadi melalui pemahaman konsep diri, kemudian peningkatan citra diri, harga diri, komunikasi, kemudian percaya diri, dan kepribadian yang utuh atau karakter untuk mencapai efektivitas dan kesuksesan, serta bagaimana menerapkannya dalam kebidanan. Kemudian selanjutnya ada macam-macam kepribadian atau tipe-tipe kepribadian, yaitu yang pertama kepribadian melankolis. Jadi kepribadian melankolis ini adalah kepribadian yang berbakat, analitis, dan perfeksionis. Kemudian yang kedua yaitu kepribadian sanguinis. Jadi kepribadian sanguinis ini yaitu kepribadian yang hangat, bersahabat, berbelas kasih, dan responsif. Kemudian yang ketiga yaitu kepribadian koleris. Kepribadian koleris ini yaitu kepribadian yang berkemampuan keras, memiliki visi praktis, produktif, tegas, dan pemimpin. Kemudian yang terakhir yaitu kepribadian flegmatis, di mana seseorang yang memiliki kepribadian flegmatis ini yaitu pribadi yang tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, dan tidak peduli, dan juga dapat diandalkan. Kemudian selanjutnya yaitu kepribadian yang sukses. Dalam mencapai kepribadian yang sukses, ada hal-hal yang penting yang harus kita miliki atau kita ketahui, yaitu yang pertama yaitu pikiran. Dalam hal pikiran di sini yaitu kita selalu berpikir positif atau berpikir tentang memiliki ide-ide atau berpikir untuk di masa yang akan datang atau di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu dalam hal perkataan, di mana dalam perkataan di sini kita tegas dalam mengemukakan pendapat tanpa melukai lawan bicara atau seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu dalam hal tindakan, di mana di sini kita tidak membalas hal-hal buruk yang dilakukan seseorang kepada kita. Kemudian dalam hal kebiasaan, di mana di sini kita melakukan kebaikan, di mana kebaikan itu sendiri akan kembali kepada hidup kita atau kembali kepada kita. Kemudian selanjutnya yaitu tidak ragu atau takut berbuat baik, karena selalu percaya bahwa pada saat kita melakukan hal baik atau kebaikan, maka kebaikan itu sendiri akan kembali kepada kita sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu dalam hal lingkungan, di mana lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap karakter dan juga sangat berpengaruh besar terhadap masa depan. Kemudian dalam hal kepribadian yang sukses, di sini kita juga harus memiliki karakter yang positif, di mana pada saat kita memiliki karakter yang positif, maka akan menghasilkan hasil yang positif juga, di mana untuk memiliki karakter yang positif atau berkarakter yang baik, yaitu dengan cara seseorang yang di mana di sini adalah seseorang yang selalu berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan dirinya sendiri, kemudian sesama lingkungan, bangsa dan negara, serta dunia dengan mengoptimalkan potensi
potensi dirinya dan disertai dengan kesadaran emosi dan motivasinya. Kemudian selanjutnya yaitu kualitas karakter, di mana dalam hal kualitas karakter di sini kita harus memiliki ketulusan, kerendahan hati, kesetiaan, selalu positive thinking, kemudian keceriaan, bertanggung jawab, percaya diri, kebesaran jiwa, kemudian easy going, dan empati kepada sesama. Kemudian selanjutnya yaitu profesionalisme bidan. Jadi untuk menjadi bidan yang profesional ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu atau yang harus diketahui, yaitu yang pertama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. Kemudian yang kedua yaitu melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan bidan secara tenaga profesional. Kemudian yang ketiga yaitu keberadaannya diakui dan diperlukan oleh masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Kemudian yang kelima yaitu mempunyai kewenangan yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang keenam yaitu memiliki organisasi profesi sebagai wadah. Kemudian yang ketujuh yaitu memiliki kode etik bidan. Dan yang kedelapan yaitu memiliki etika bidan. Kemudian memiliki standar pelayanan dan memiliki standar praktik. Kemudian memiliki standar pendidikan yang mendasari dan mengembangkan profesi sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Kemudian memiliki standar pendidikan berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi. Kemudian yang terakhir yaitu mempunyai kompetensi yang jelas dan terukur. Kemudian perilaku profesional bidan yang harus diketahui yaitu yang pertama, dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh dalam etika profesional dan aspek legal. Kemudian yang kedua itu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang dibuatnya. Kemudian yang ketiga yaitu senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir secara berkala. Kemudian menggunakan cara pencegahan universal untuk mencegah penularan penyakit dan strategi pengendalian infeksi. Kemudian menggunakan konsultasi dan rujukan yang tepat selama memberikan asuhan kebidanan kepada pasien. Kemudian menghargai budaya setempat hubungan dan praktik kesehatan, kehamilan, kelahiran, periode pasca persalinan, bayi baru lahir dan anak. Kemudian menggunakan model kemitraan dalam bekerja sama dengan kaum wanita atau ibu agar mereka dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan tentang semua aspek asuhan, meminta persetujuan secara tertulis supaya mereka bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Kemudian kita menggunakan keterampilan komunikasi yang baik dan efektif. Kemudian kita bekerja sama dengan petugas kesehatan lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan keluarga. Kemudian yang terakhir yaitu advokasi terhadap ibu dalam tatanan pelayanan. Jadi dalam hal pengembangan karir bidan dapat dikaitkan dengan peran, fungsi dan tanggung jawab bidan, di mana peran dan fungsi dalam pelayanan kebidanan itu bidan itu sebagai pelaksana, pengelola, pendidik dan peneliti. Kemudian dalam tanggung jawab bidan di sini yaitu melakukan konseling, pelayanan kebidanan normal, pelayanan kebidanan abnormal, kemudian melakukan pelayanan kebidanan pada anak, pelayanan KB, pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi itulah sedikit pengalaman saya tentang mengembangkan kepribadian dan profesionalisme bidan. Jadi itulah sedikit materi yang bisa saya bawakan dari pengembangan kepribadian dan profesionalisme bidan. Jadi dalam perkuliahan pengembangan kepribadian dan profesionalisme bidan yang dapat saya ambil yaitu bagaimana kita mengembangkan kepribadian dan menciptakan atau membentuk karakter yang baik, karakter yang positif, kemudian kepribadian yang sukses
dan bagaimana penerapannya dalam kebidanan, kemudian bagaimana kita menjadi bidan profesional, tanggung jawab bidan profesional dan pelayanan yang dilakukan oleh bidan profesional. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.